Uqbah ibn Amir, dari Sayyidina Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu, beliau dari Sayyidina Uqbah bin Amir, beliau bercerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, alam tara ayatin unzilat hadhihi lailata lam yura mithluhunna qattu. Nabi menceritakan, apakah kamu tidak tahu bahwa unzilat hadhil lailah, diturunkan malam ini satu ayat, lam yura mithluhunna qattu, yang tidak ada tandingannya. Tahukah kamu ada ayat yang diturunkan oleh Allah malam ini dan tidak ada tandingannya? Apa itu? Nabi menjawab, Nabi mengatakan, kul a'udzu birabbil falak dan kul a'udzu birabbin nasi. Rawahu Muslim. Surat kul a'udzu birabbil falak, surat falak, kul a'udzu birabbil falak dengan surat an-nas, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbin nas. Lihat, dari pemahaman hadis macam ini maka para ulama langsung mengeluarkan ini, diamalkan sehingga jadi jejer. Mulai dari yang namanya zikir, tahlil, pasti biasanya nggak ketinggalan kul Allah sama kul a'udzu falak sama kul a'udzu birabbin nas, karena bentuk keutamaannya. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan juga dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, kana Rasulullah, ada baginda Nabi itu, yata'awwadu minal jani wa ainil insani. Nabi itu berlindung dari gangguan jin dan gangguan dari ainul insan. Ainul insan itu hasudnya manusia. Hasudnya manusia itu membuat berantakan juga. Jadi manusia yang hasud, yang punya ingiri itu kadang dengan pandangan itu merusak. Anak kita tiba-tiba menangis karena dilihat, oh kok ganteng banget nih, padahal ngiri dia. Dalam hatinya ada, jadi ain, al-ainu haqqun. Jadi pandangan seseorang itu kadang menjadikan pengaruh kepada anak kita, kepada diri kita. Dan itu hak, kata Nabi. Gangguan jin juga benar ada. Dan Nabi selalu berlindung dari itu semuanya. Dari gangguan jin, yata'awwadu, berlindung minal jin, dari gangguan jin, berlindung kepada Allah dari gangguan jin dengan doa-doa, wa ainil insani, dan ain, pandangan mata orang yang hasud yang menjadikan sebab pengaruh buruk kepada orang yang dipandang. Hatta nazalat al-mu'awwidhata, ini sampai datanglah dua ayat perlindungan dari Allah. Mu'awwidhata ini adalah gelarnya kul a'udzu birabbil falaq dengan kul a'udzu birabbin nas, namanya mu'awwidhata ini ayat yang memberikan perlindungan. Ayat perlindungan. Falamma nazalata, tatkala turun surat kul a'udzu birabbil falaq dengan kul a'udzu birabbin nas, akhadha bihima, Nabi mengambil dua ayat tersebut, wa taraka ma siwahuma, kemudian doa-doa yang selama ini dibaca oleh Nabi diganti, ditinggalkan, lalu baca kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Ini juga untuk menghindar kita dari gangguan-gangguan hak sihir, hasud, jin dan sebagainya. Dari maknanya pun, min syarri nafatsati min qul a'udzu min syarri ma khalaq. Syarri ma khalaq, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan apa yang Allah ciptakan, biar aman. Wa min syarri nafatsati fil uqati, dan juga dari sihirnya wanita-wanita yang meniupkan sihir-sihirnya. Ada kain-kain yang dibungkus, kemudian di dalamnya ada dibacakan mantra-mantra. Begitulah para ahli sihir perempuan. Bukan perempuan saja, semua sihir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Lah ini ain tadi itu. Dari orang yang hasud itu kadang dengan pandangan itu merusak anak kita, merusak kita. Dan ini hak ada. Gangguan dari sihir ada, semuanya ada. Tapi orang yang beriman kepada Nabi enggak perlu khawatir. Ustadz bingung dengan sihir, baca ini beres. Ada takutnya berlebihan. Sihir, dikit-dikit sihir, insya Allah. Mana bacaannya? Memang kalau orang sudah membaca ini, insya Allah aman. Sihir pun akan datang. Kalau seandainya datang, hanya sepintas saja. Mungkin dia pusing sesaat. Nabi pun terkena sihir kok, tapi tidak akan mempengaruhi dalam menerima wahyu dan dalam menyampaikan pesan. Nabi juga kena sihir, tapi tidak akan mempengaruhi. Terasa. Dan kalau orang sering membaca, punya zikir, punya wirid, akan dijaga oleh Allah. Jangan percaya lagi ya.
Bukan jangan percaya, sihir ada. Jangan takut lagi. Yang jadi masalah dia baca zikir tapi lebih percaya sama dukun, makanya dihantam sihir. Nah, katanya baca zikir, ya saya baca tiap hari. Terus masih kenal, kamu percaya banget sama dukun. Gak bisa ngalahkan ini doa dari Nabi kok. Oh, Ustadz kok masih bingung nah sihir. Nah, Ustadz, baca ini zikir. Dan ini zikir ini sudah dikumpulkan oleh para ulama dengan bermacam-macam, termasuk diantaranya Ratibul Haddadnya Imam Haddad, Wirdul Latifnya Imam Haddad, atau yang kita susun pendek yaitu Wirdul Fatih. Karena orang itu tingkatannya macam-macam, yang bisa panjang-panjang, nggak bisa panjang-pendek. Yang penting ada ayat-ayat penting, doa-doa penting, jangan ditinggalkan dalam setiap hari untuk mendapatkan penjagaan dari Allah. Tidak ada sihir besar di hadapan Allah. Nah, ini kita perlu membangun keyakinan. Sebab benar ini, katanya bacaannya zikirnya. Justru kadang semakin banyak membaca zikir itu cukup karena dia semakin percaya dengan dukun tadi. Sehingga ketakutannya sama dukun. Makanya kena saja brak itu. Sudah, kalau sudah membaca daripada zikir yang diajarkan oleh Nabi, sudah, jangan dipikirin yang lainnya. Nabi aja doa yang lain ditinggal kok. Taroka masih wahuma dipakai. Dan Nabi juga melakukan itu semuanya untuk Sayyidina Hasan dan Husain. Imam Tirmidzi meriwayatkan, Nabi itu kalau hendak tidur mengajari, kalau hendak tidur membaca untuk dirinya sendiri. Membaca Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu binanas. Karena ditambah dengan ayat yang lainnya. Paling tidak pernah ditinggal adalah Qul a'udzu falaq dengan Qul a'udzu binas, ditiupkan di telapaknya, diusapkan di badan, di wajah dan badannya. Untuk menjaga dirinya. Kemudian kalau anak-anak kecil kita bacakan. Kita doakan lalu kita usap di wajahnya sampai badannya. Kalau sudah begitu tidak usahlah kita takut macam-macam. Bukankah ini dari Allah? Allah yang menguasai mereka semua. Allah menguasai tukang sihir, Allah yang menguasai jin, Allah menguasai segala kejahatan. Allah yang memiliki semuanya. Enggak usah khawatir, maka baca zikir Muawwidhataini. Jadi lakukan setiap hari di rumah. Sebelum tidur, paling tidak Anda harus punya wirid yang Anda baca rutin, khususnya menjelang malam dan menjelang pagi, agar kejahatan pagi hari sudah terhalang atau dihalangi oleh Allah karena bacaan kita di pagi hari. Kejahatan di malam hari dihalangi oleh Allah karena bacaan kita di sore hari tadi. Seperti itu. Ini adalah surat-surat daripada Al-Quran yang ada keutamaan khusus, semuanya punya keutamaan. Akan tapi ini dihadirkan oleh baginda Nabi SAW untuk kita. Dan kita tidak mungkin semuanya mengamalkan Quran dari awal sampai akhir. Nabi memberikan ini, ada Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu binas, ini ayat kursi, ini Qul huwallah. Kau kumpulin deh, itu saja deh. Setiap hari yang penting jangan ketinggalan itu. Terjaga insya Allah.